3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4647. Melihat Qin Chen, Tianhe Shengzi berkata dengan tergesa-gesa, belum lama ini, ada beberapa perubahan di tanah leluhur yang gelap. Tampaknya pita yang mengerikan menembus langit dan menghilang di kedalaman tanah leluhur yang gelap. Oleh karena itu, banyak Tianjiao muda dari kelompok gelap di daratan Heiyu telah datang ke sini, dan mereka ingin mendapat kesempatan di sini. Tianhe Shengzi dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan mengatakan segalanya. Apa? Di kedalaman tanah leluhur yang gelap, ada aliran di langit, dan ada perubahan. Peri Shen Huang juga berubah warna. Ini masalah besar. Perlu dicatat bahwa leluhur tertinggi klan gelap dimakamkan di kedalaman klan gelap. Banyak perubahan yang mungkin terungkap secara kebetulan. Kesempatan seperti itu sangat mungkin membuat mereka naik ke surga. Terlepas dari kehadiran orang-orang ini, mereka dikenal sebagai orang yang sombong. Tapi keluarga mereka juga terkenal di daratan Heiyu. Di antara keluarga gelap, mereka hanyalah keluarga rendahan, jadi mereka dikirim ke sini untuk memulai. Ini seperti Pangeran Qilin, yang merupakan kebanggaan raja. Hanya ketika dia memiliki belakang panggung seperti kerajaan Qilin, dia dapat berinisiatif untuk datang ke sini. Tujuannya harus untuk mendapatkan beberapa peluang. Adapun orang suci Tianhe lainnya, banyak dari mereka yang dibagikan. Oleh karena itu, mereka semua ingin mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Siapa yang rela meninggalkan kampung halamannya jika memiliki kemampuan? Kecuali segelintir orang ambisius yang ingin meraih prestasi besar di tengah alam semesta ini, dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Peri Shen Huang, kita bertemu lagi. Aku tidak tahu apakah kita cukup beruntung untuk maju bersama Peri Shen Huang dan orang dewasa ini. Pada saat ini, Tianhe Shengzi dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan penuh semangat, menantikan dan merindukan, jelas berharap Qin Chen dapat memenuhi keinginan mereka. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Peri Shen Huang memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang jauh di dalam tanah leluhur yang gelap. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menerimanya, mereka juga dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bergerak maju bersama di area luar. Terlebih lagi, dengan kekuatan besar Qin Chen, mereka akan jauh lebih aman, dan peluang mereka untuk menemukan harta pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang mengerikan yang dapat memicu 81 buah gelap dengan kekuatan satu orang. Persepsi harta karun orang seperti itu jauh di atas mereka. Ikuti Ben Shao, Qin Chen memandang Tianhe Shengzi dan yang lainnya. Orang-orang ini tahu bahwa mereka telah membunuh Pangeran Qilin, tetapi mereka berani mengikuti mereka. Apakah mereka lucu ya? Kamu sangat kuat sehingga kami mengagumimu. Kami memikirkannya sepanjang jalan. Kami tidak bisa menenangkan rasa hormat kami untuk Anda. Suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Anda lagi kali ini. Kami bersedia untuk mengikuti Anda dan membantu Anda, mereka berkata dengan hormat. Qin Chen melihat dalam-dalam ke sekelompok orang dan berkata dengan lemah, jika kamu ingin mengikutiku, aku akan mengikutimu, tapi aku akan menceritakan kisah buruknya. Jika kamu membuat Ben Shao tidak bahagia, maka jangan salahkan Ben Shao karena kejam. Dengan itu, Qin Chen berbalik dan kembali ke tunggangan. Peri Shen Huang juga memperhatikan Tianhe Shengzi dan yang lainnya, dan bergegas kembali ke tunggangan Luan. Samar-samar, dia sudah mengerti tujuan mereka. Tunggangan Luan kembali maju, melintasi langit, Tianhe Shengzi dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Kakak Tianhe, apakah kita benar-benar ingin pergi dengan yang ini? Di tengah jalan, seseorang dengan hati-hati berbisik. Dengan sifat itu, bahkan jika kita menemukan harta karun, aku khawatir kita tidak mendapatkan bagian kita. Orang ini memikirkan pohon gelap sebelumnya, Qin Chen sendiri menikmati 81 buah gelap, tetapi mereka tidak punya apa-apa. Kakak Huai Kong, jika kamu ingin pergi, pergilah. Ben Shengzi bertekad untuk mengikuti orang dewasa ini. Apakah menurutmu kita bisa mendapatkan harta karun itu jika kita tidak mengikuti orang dewasa ini? Putra Tianhe tersenyum dingin. Ini, yang lainnya tercengang, perubahan tanah leluhur yang gelap telah membangkitkan seluruh benua Heiyu. Tahukah Anda berapa banyak Tianjiao yang datang ke sini? Tidak hanya kebanggaan surga,
tetapi juga mereka yang berada di bawah komando orang dewasa akan datang untuk menyelidikinya. Kita bisa mendapatkan harta karun itu. Apakah kamu sedang bermimpi? Tianhe Shengzi terkekeh. Dada kosong itu, Zeng berlari, langsung tersenyum masam. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Memang benar akan ada banyak raja seperti Pangeran Qilin dalam perubahan ini. Tanah leluhur kegelapan tidak seperti buah kegelapan. Setelah menyerapnya sekali, kebanggaan tingkat atas itu tidak akan memikirkannya. Tempat kegelapan leluhur adalah area terlarang yang bahkan diperhatikan oleh orang dewasa. Yang menutupi langit dengan tangan mereka sendiri. Bahkan jika ada harta, putaran mana yang akan datang kepada mereka? Ayo ikuti yang ini. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan harta yang nyata, yang ini, bahkan Pangeran Qilin, berani membunuhnya. Dia benar-benar orang yang mengerikan. Bahkan jika itu bukan harta, itu layak untuk berteman dengannya. Tidak, itu menyanjung. Selain itu, yang ini tidak jahat. Tidakkah kamu melihat bahwa Perisen Huang memanfaatkan area terlarang dari tanah leluhur yang gelap untuk ditukar dengan buah suci yang gelap? Berbicara tentang ini, mata Tianhe Shengzi berbinar, terlebih lagi, jika orang dewasa ini benar-benar bisa mendapatkan harta tanah leluhur yang gelap, kita akan mengikutinya, mungkin kita bisa mendapatkan sup, dan sedikit kebocoran dari jarinya sudah cukup. Untuk memuaskan kami, ini 10 kali atau 100 kali lebih baik dari kebodohan kita sendiri. Jadi, jika kamu ingin pergi, kamu harus pergi. Aku akan mengikutimu, kata Tianhe Shengzi sambil mengejar dengan cepat. Senyum pahit kosong dada itu, juga bahkan diikuti, tidak hanya mereka, hari lain sombong, juga semua mengikuti dari dekat. Karena mereka sangat jelas, dengan identitas dan kekuatan mereka, kali ini sulit bagi mereka untuk beralih ke harta leluhur yang gelap. Secara khusus, beberapa harta karun teratas bukan milik mereka. Apa perbedaan antara mengikuti Qin Chen? Lebih baik berteman dengan Qin Chen daripada melakukan perjalanan kosong. Mungkin Anda bisa makan sup. Non-Evil memandang putra Tianhe di belakangnya dan berkata dalam hatinya, orang-orang ini, jalannya lebar. Sepanjang jalan, Qin Chen merasakan nafas banyak orang gelap. Entah berapa lama kemudian, tunggangan Luan tiba-tiba berhenti di suatu tempat dan tidak berani bergerak maju. Tuanku, ada nafas khusus di tempat leluhur yang gelap. Gunung Phoenix hitam ini tidak tahan tekanan nafas khusus dan tidak bisa bergerak maju. Non-Evil berjalan menyusuri jalur Luan. Pidato Bao Qin Chen, berjalan turun dari tunggangan Luan. Tuanku, apakah Anda lelah berkendara? Saya punya teh terapung Xinghe di sini. Ini bisa menghasilkan cairan dan memuaskan dahaga. Apakah Anda mau, tolong? Pada saat ini, Tianhe Shengzi bergegas maju dan berkata dengan hormat, memegang secangkir teh panas di tangannya, tampak tersanjung. Kotoran. Di samping itu, banyak orang yang konyol. Orang ini, kapan kamu membuat teh? Qin Chen meliriknya dan tidak berbicara. Dia mengambil teh dan menyesapnya. Bab 4648. Benar saja, ada kekuatan gelap murni yang melonjak di dalamnya untuk menyehatkan tubuh. Melihat Qin Chen tidak memarahi Tianhe Shengzi, Tian Jiao lain di sekitarnya muncul. Tuanku, aku punya Yo Ulang Wo di sini. Aku pasti lapar setelah lama berada di dalam tunggangan. Tuanku, saya memiliki daging asap yang terbuat dari daging naga hitam. Rasanya enak. Apakah Anda ingin mencobanya, tuanku? Sekelompok Tian Jiao maju satu demi satu. Semuanya seperti kaki anjing. Jauhi mereka semua. Ledakan. Dengan minuman dingin yang tidak jahat, napas Tianzun pecah, mengguncang Tian Jiao ini satu demi satu, menyebabkan banyak Tian Jiao berubah warna, berpikir bahwa Qin Chen akan marah. Tetapi ketika dia melihat bahwa Fei Zhenfei tidak jahat, dia dengan cepat mengeluarkan sepotong buah yang diawetkan dari tubuhnya dan berkata dengan hormat, Tuanku, ini adalah buah yang diawetkan yang terbuat dari buah suci surga Amro. Rasanya manis setelahnya. 77 dan 49 proses. Silakan cicipi, tuanku. Saat dia berbicara, dia melirik Tianhe Shengzi dan yang lainnya. Made, berani menyanjung utusan kekaisaran di depannya? Terlalu banyak. Di satu sisi, Perisen Huang terdiam melihat pemandangan ini. Otaknya agak sulit digunakan. Apakah ini masih kebanggaan yang dia tahu? Jangan buang waktumu. Ayo pergi. Qin Chen berkata dengan ringan. Ayo lanjutkan.
Namun, selanjutnya, Tianhe Shengzi dan yang lainnya telah belajar dengan baik. Bahkan jika mereka ingin menyenangkan Qin Chen, mereka akan melewati jalan yang tidak jahat. Satu persatu, Tian Jiao tiba-tiba menjadi pelayan, berusaha menyenangkan Qin Chen. Awalnya, Peri Shen Huang sedikit lucu, tetapi lambat laun, dia menjadi bosan. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa begitu mereka mendapat bantuan dari Qin Chen, dia akan tertinggal. Namun, biarkan dia mempelajari putra Tianhe, orang-orang itu menyenangkan Qin Chen, itu lebih dari hidupnya. Dia peri, karakter yang dikejar oleh banyak orang bangga dari klan gelap. Apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan Pangeran Qilin dari kerajaan Kirin sangat seksi untuknya? Untuk sementara waktu, dia sangat kontradiktif, terus mengayunkan tubuhnya di depan Qin Chen, mencoba menarik Qin Chen. Tapi Qin Chen seperti tidak bisa melihat, abaikan saja keramah tamahannya, biarkan dia tertekan untuk memuntahkan darah. Dia tidak tahu bahwa Qin Chen punya waktu untuk memperhatikan ini. Pikirannya benar-benar terbenam di tanah leluhur yang gelap. Tempat ini sungguh luar biasa. Selain itu, semakin dalam Qin Chen pergi, semakin dia merasa takut. Selanjutnya, semua orang pindah. Secara bertahap, Qin Chen dan mereka telah mendekati kedalaman tanah leluhur yang gelap. Saat ini, kerumunan tiba-tiba berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dengan seorang lelaki muda datang dengan cepat. Melihat pengunjung itu, Peri Shen Huang dan yang lainnya sedikit terkejut. Qin Chen ragu. Tahu? Putra suci Tianhe berkata dengan tergesa-gesa, "Tuanku, saya kenal pemuda ini. Dia juga seorang tuan muda yang bangga dari Sekte Xuanyin. Dia memiliki status yang luar biasa dan disebut tuan muda dari Sekte Yin. Orang tua itu adalah seorang penatua dari Sekte Xuanyin, tuan muda Sekte Yin sama seperti namanya. Tai Hang, jadi kami biasanya tidak ingin bermain dengannya." Tanpa diduga, dia datang juga. Tuan muda Yin datang ke kerumunan bersama lelaki tua itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian, kebetulan kita bisa bertemu di tempat leluhur yang gelap ini. Peri Shen Huang, aku di sini tanpa diundang. Tidakkah kamu menyambutku?" Peri Shen Huang berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin? Merupakan kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Tuan Muda Yin. Dari segi identitas, Master Kecil Yin ini lebih tinggi dari Kaisar Tianhe. Lagi pula, Sekte Xuanyin juga besar, yang lebih lemah dari Pangeran Qilin." Yin Shaozu tersenyum pada Peri Shen Huang, lalu menatap Tianhe Shengzi dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Tianhe, Huaikong, kamu mengundang begitu banyak orang untuk pergi bersamamu, tetapi kamu tidak mengundangku. Apakah kamu meremehkanku?" Tianhe Shengzi tertawa, "Yin Shaozu, bagaimana mungkin? Hanya saja kamu dihantui. Aku tidak dapat menemukanmu bahkan jika aku ingin menemukanmu." Tuan kecil Yin tersenyum dan menatap Qin Chen dengan samar, "Begitu. Saya pikir Anda memandang rendah saya. Anda lebih suka bermain dengan orang luar daripada dengan saya." Mendengar perkataan Yin Shaozu, wajah Tianhe Shengzi dan yang lainnya berubah. "Apakah Tuan kecil Yin ini jahat? Siapa yang tidak bisa tersinggung? Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyinggung yang satu itu? Apakah Anda tidak melihat bahwa Pangeran Qilin dibunuh langsung oleh pihak lain? Bisakah Anda bersaing dengan Pangeran Qilin?" Pada saat ini, Tianhe Shengzi tiba-tiba berkata, "Yin Shaozu, apakah kamu tidak mendengar apa yang terjadi pada pohon gelap itu?" Tuan kecil bertanya, "Apa yang terjadi dengan pohon gelap itu?" Dia tampak penasaran. Dengan cara yang bangga, Ben Shao sebelum beberapa sentimen, jadi periode waktu ini telah ditutup. "Awalnya, saya ingin berkomunikasi dengan Anda setelah meninggalkan Bea Cukai. Siapa yang ingin mendengar bahwa Anda benar-benar pergi ke pohon gelap? Aduh, buah suci yang gelap. Pada awal terakhir kali saya dewasa, saya mendapatkannya. Tidak seperti Anda, saya tidak bisa menggunakannya sama sekali, jadi saya tidak ikut bersenang-senang. Selain itu, saya mendengar ada perubahan di tanah leluhur yang gelap, jadi saya datang ke sini untuk pertama kalinya." "Ada apa dengan pohon gelap itu?" Tianhe Shengzi memandang Yin Shaozu dengan aneh. Pada saat ini, Huaikong di satu sisi tiba-tiba menatap lelaki tua di samping Tuan Muda Yin. "Tuan Muda Yin, apakah Anda masih membawa tetua Xuanyin saat Anda keluar?" Kemudian tetua itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saya Yin Kui. Tetua Xuanyin, Tuan Muda,
Dia baru saja membuat terobosan belum lama ini. Di bawah pengawasan Tuan, saya akan mengawal Tuan Muda. Anda tidak perlu peduli ngomong-ngomong, kalian semua adalah Master Yin. Teman-teman saya pikir mereka semua untuk harta tanah leluhur yang gelap. Anda bisa mengikuti saya. Aku akan melindungimu di tanah leluhur yang gelap ini. Penatua Yin Kui ini mengambil semua tanggung jawab dan telah menganggap dirinya sebagai pemimpin. Pidato Bao, alis semua orang semua keriput. Haha, ada peri Shen Huang. Lembah Shen Huang Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan sekte Xuan Yin kami. Tuan Muda Yin sering berbicara tentang Anda. Kalian berdua juga dari generasi yang sama. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan lebih banyak pertukaran. Penatua Yin Kui terus tersenyum. Pada saat ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen dan Non-Evil yang dengan hormat menjaga Qin Chen. Peri Shen Huang, ada banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki keterampilan, tetapi suka menyombongkan diri dan berpura-pura. Peri, kamu harus memoles matamu. Bisakah kamu diabaikan oleh orang lain? Apakah Anda telah ditipu? Semua orang melihat mata Yin Shaozu. Saat ini, mereka semua tampak aneh. Brengsek. Bisakah Anda membandingkan dengan orang dewasa ini? Mereka membunuh Pangeran Qilin secara langsung. Apakah kamu sehelai rambut? Tianhe Shengzi dan Huai Kong saling memandang, lalu ke Yin Shaozu. Mereka merasa sedikit lemah dan bergerak ke samping tanpa sadar. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa sesuatu akan terjadi pada Yin Shaozu. Jadi lebih baik menjauh. Tidak takut pada Tuhan seperti lawan, takut pada babi seperti rekan satu tim. Tuan kecil Yin ini adalah babi yang baik. Peri Shen Huang juga kaget dan mau tak mau menatap Qin Chen. Melihat Qin Chen tidak bergerak, dia merasa lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yah, penting untuk segera berangkat. Mari kita mulai urusan dulu." Kerumunan mengangguk. Sekarang bukan waktunya bertengkar dengan tuan muda ini. Minta saja dia untuk tidak menyinggung orang dewasa itu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.